ada sedikit perbedaan ulama yang unik ya. Salah satu versi, katakanlah versi pertama, Nabi Ismail minta untuk diikat. Wahai ayah kesayanganku, tolong ikat badanku. Kenapa wahai anakku? Biasanya kalau hewan-hewan disembelih ketika sakaratul maut, mereka gerakannya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Aku khawatir kondisiku nanti juga seperti itu. Tapi apabila kau mengikatku, aku akan tenang dan kau lebih tega. Nah, akhirnya diikat ya, ini versi pertama. Versi kedua kebalikannya, Nabi Ibrahim yang kadak purun, kadak tega ya. Jadi Nabi Ibrahim yang mengikatnya. Ketika Nabi Ibrahim mengikat, justru Nabi Ismail yang bilang, wahai ayah kesayanganku, tidak perlu diikat. Kenapa wahai anakku? Aku tidak tega nanti apabila gerakanmu sangat dahsyat ya. Tidak tega melihatmu kesakitan seperti pada umumnya hewan-hewan yang disembelih ya. Bukan itu masalahnya wahai ayah kesayanganku. Engkau menyembelihku dalam rangka mematuhi perintah Allah. Dan kejadian ini, yang akan kau lakukan ini, tidak hanya disaksikan orang sekitar kita, makhluk sekitar kita, para hewan, tapi para malaikat di langit juga menyaksikan. Bahkan yang tidak kalah penting, kayak iblis. Wah, iblisnya Tuhan ya. Nah, iblis juga mengintai kita. Jadi kalau engkau mengikatku, nanti khawatir tersebar gosip Ibrahim sama Ismail mematuhi perintah Allah dalam keadaan terpaksa. Buktinya anaknya diikat ya, terutama si Ismail. Coba kalau tidak diikat ya, hendak disembelih lawan abahnya, bukahnya. Nah ini ya, mungkin demikian ya. Jadi karena ya, supaya tidak tersebar gosip yang negatif, tidak perlu diikat. Supaya semua makhluk menyaksikan, para malaikat juga menyaksikan bahwa aku memang benar-benar pasrah mematuhi perintah Allah. Masya Allah. Dan versi yang kedua ini yang paling kuat ya. Dan menurut ayat tadi, Allah memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku sekalipun lewat mimpi ya. Sebagian riwayat menerangkan bahwa Nabi Ibrahim memang benar-benar menyembelih putranya ya, benar-benar mengasah pisaunya dengan tajam, benar-benar ditempelkan di leher Nabi Ismail. Tapi tiba-tiba kadak landap, tumpul. Nah ini ya. Jadi sebagai naruri seorang ayah, sudah tidak tega menyembelih putranya, malah digoda dengan pisau atau parang yang dipakai menyembelih, yang tadinya nyata diasah sangat tajam, kok tiba-tiba tumpul, ditekan masih tumpul. Akhirnya tidak tega, dilemparlah itu pisau. Dan di sini pisau atau parang berbicara. Wallahu antaqa kulla syai'. Allah adalah zat yang bisa membuat segala sesuatu berbicara. Salah satunya parang. Wahai Nabi Ibrahim, ana andilau, saya antara dilema dan galau. Wah ini ya, parangnya ini merasa galau, bingung di antara dua pilihan. Apa yang membuatmu galau? Apa yang membuatmu bingung? Ana bainal amroin, aku dihadapkan dua perintah. Siapa yang memerintahkanmu? Amaroni Al-Khalil bidzabhi. Aku diperintah oleh Al-Khalil, Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah. Al-Khalil
Aku diperintah oleh Nabi Ibrahim Khalilullah yang menjadi kekasih Allah supaya aku tajam, supaya dalam prosesi penyembelihan putranya lancar. Tapi ada perintah dari arah lain. Wa amronil jalil bil man'i, dan Allah yang maha agung memerintahkan aku supaya aku tumpul, kada tajam, kada landap. Jadi di sini Nabi Ibrahim paham siapa yang lebih berhak untuk dipatuhi di antara Nabi Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim sebagai kasih Allah, atau Allah Al-Jalil, Allah yang maha agung. Tentunya Allah yang maha agung yang dipatuhi oleh mudiyah, ya, pisau atau parang tadi. Sekalipun sudah diasah tajam, tapi Allah Al-Jalil memerintahkan supaya tumpul, maka perintah Allah yang dituruti. Sekalipun ditekan dengan keras, tetap tumpul karena perintah Allah demikian. Nah ini ya, luar biasa. Sudah terbukti bahwa Nabi Ibrahim memang benar-benar pasrah dan mematuhi perintah Allah. Di saat inilah didatangkan kambing made in surga. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami membalas perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahu bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus dengan sembelihan yang besar. Didatangkan kambing made in surga.